Menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci adalah sebuah impian bagi seluruh kaum muslim di dunia. Banyak sekali umat muslim yang berharap agar bisa berkesempatan untuk bisa menunaikan ibadah ke sana. Dan perasaan tersebut nampaknya baru dirasakan oleh Janita Janet yang akhirnya untuk pertama kali bisa menginjakan kakinya di Tanah Suci. Janet mengaku beruntung menjadi salah satu umat yang terpilih, dan kemarin sepulangnya dari Tanah Suci, Janet pun membagikan pengalaman perjalanan religinya yang dirasakan penuh dengan keajaiban yang ia rasakan. Meski sempat mendapatkan berbagai halangan untuk mencium Hajar Aswad, nyatanya keajaiban yang luar biasa akhirnya dapat dirasakan langsung oleh Janet yang akhirnya menangis terharu di depan batu Hajar Aswad. Bahkan karena hal tersebut, pelantun lagu di Reject itu tak ingin meninggalkan Mekah. Sebagaimana bentuk rasa kerinduan yang masih terharu dengan segala keajaiban-keajaiban yang ia rasakan selama di Mekah. Lantas, seperti apakah cerita lengkap Janita Janet yang menangis haru usai merasakan beragam keajaiban yang ia rasakan dalam perjalanan religinya? Aku dan mama, bapak melanjutkan karena nggak memungkinkan ke Hajar Aswad. Jadi kami bergeser menuju ke pintu Ka'bah sambil berdoa di Multazam. Kemudian, alhamdulillah aku sempat megang pintu Ka'bah, sempat berdoa di sana yang benar-benar kayak mencurahkan semua apa yang aku rasa, semua yang udah aku alami gitu di Indonesia. Kayak curhat gitu sama Sang Pencipta, sama Sang Maha gitu, kayak ya kalau aku tidak terpanggil untuk jadi tamu Allah, aku tidak akan mungkin berdoa bisa sedekat itu. Kemudian aku dari pintu Ka'bah, aku menuju ke ada tempat di situ, ada Rukun Yamani, ada tempat Hijr Ismail, dimana kalau orang sholat di sana, berdoa di sana, maka akan mustajab. Dan kalau orang sholat sunnah atau sholat apapun di situ, kita sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah banget. Jadi banyak ilmu yang saya dapat dari teman-teman mutawif. Teman-teman mutawif adalah teman-teman yang mendamping kami, memberikan ilmu, mendamping dari semua kebutuhan ibadah di sana. Mereka yang menjelaskan semua dan mengantarkan kami untuk bisa benar-benar menggapai semua yang menjadi sunnah Rasul, apa yang bisa mustajab doa di mana saja. Cuman ya, ada keajaiban di Baitullah. Jadi ketika malam ketiga sebelum kami besoknya akan ke Madinah, malam kedua aku kan belum dapat Hajar Aswad karena melihat masih belum memungkinkan dengan jutaan jamaah. Kami takut malah jadi memaksakan. Di malam ketiganya aku tetap berusaha untuk pengen ke sana, pengen ke Hajar Aswad dan sholat di Hijr Ismail. Dan di hari ketiga pun saya berniat untuk membadalkan almarhumah nenek. Badal itu, badal umrah, kita mengumrahkan orang yang sudah wafat gitu. Pada saat itu aku sudah berniat di jam 4 sore akan badal. Tiba-tiba saya sama suami sama ada pegawai saya, kita badal untuk orang-orang terkasih kami yang sudah tidak ada. Tiba-tiba kaki saya sakit, dan dalam hati saya semalam sudah berniat bahwa hari itu saya pengen ke Hajar Aswad dan sholat di Hijr Ismail. Saya bimbang pada saat itu, saya benar bimbang. Ya Allah, saya ingin membadalkan nenek saya. Saya udah niat, ya Allah, membadalkan itu berarti kita benar-benar kayak umroh lagi dari awal, tapi atas nama orang lain, betul. Tapi ternyata Allah belum berkehendak. Akhirnya aku tidak ikut badal, teman-teman. Akhirnya aku mewakilkan badalnya kepada mutawif dengan
memberikan imbalan sesuai keridoan, keikhlasan beliau. Akhirnya saya melanjutkan dengan niat saya di awal, saya pengen ke Hajar Aswad, kekeh. Kepada mutawif yang satunya saya minta, katanya Kak Janet sakit, iya, tapi saya pengen ke Hajar Aswad. Aku bilang tolong bisa bantu nggak? Terus pas lihat dari atas, dari hotel, Kak Janet kayaknya nggak mungkin, katanya ini benar-benar lagi full banget. Dan saya pun ngeliat logika manusia gitu, nggak mungkin saya bisa nembus itu, segitu banyaknya orang, nggak mungkin gitu. Tapi nggak tahu kenapa setelah habis maghrib, saya membulatkan niat, yuk bismillah, saya pengen ke Hajar Aswad. Dalam hati seperti itu, walaupun sedih nggak bisa badal, tapi saya benar-benar membulatkan niat. Pada saat habis sholat maghrib, perjalanan mau ke Masjidil Haram, saya bersama mama saya, bersama ibu mertua saya, karena suami dan satu asisten saya sedang banyak. Saya harus bisa melindungi kedua ibu saya, mama mertua dan ibu saya, ketika kami akan berjuang ke Hajar Aswad gitu. Karena saya udah tahu mereka mungkin orang tua kan nggak paham gitu. Jadi saya harus bisa di depan, walaupun saya juga nggak tahu kekuatan saya, nggak mungkin gitu. Tapi ya udah, saya niat, yuk bismillah mama, yuk bismillah, aku bilang gitu. Kami coba untuk menembus 3 bagian. Kami coba menembus di bagian kanan, tidak berhasil. Kami coba menembus dari depan, tidak berhasil. Lalu ada kesempatan dari bagian kiri yang dekat pintu Ka'bah. Tiba-tiba mutawif saya bilang, teh, ini tidak memungkinkan. Gimana mau dilanjut? Karena orang tua berdua udah pada kedesak gitu, udah pada kehimpit sama yang lain. Udah, saya sampai nanya, mama mana aman mah? Neng mama kayaknya udah nggak kuat. Wah, pak tolong amanin dulu mamanya. Mama mertua kebetulan ada di belakang saya. Masih kuat, masih. Mama Nina sama Pak JJ nggak apa-apa, di belakang aja nggak apa-apa ya, kalau belum saatnya, aku bilang gitu. Jadi aku melindungi mama, ada mama mertuaku. Bismillah, aku ke depan, walaupun mutawifnya bilang nggak mungkin, mas, bismillah doain aku ya. Terus aku coba untuk nembus ke depan. Mama mertua saya agak di belakang dikit karena dia sama mutawifnya. Saya bener-bener nggak tahu kekuatan apa, makanya ini bener-bener kalau nggak ada kekuatan Allah, kehendak Allah, saya nggak akan bisa ke depan. Bener-bener la haula wala quwata illa billah. Saya terus mengucap itu. Kemudian pas sudah di depan pintu Ka'bah, saya ngucap, innama amruhu iza aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian ada laki-laki yang saya tidak kenal. Dia melambaikan tangannya sama saya di sebelah sini agak jauh. Dia bilang, pegang tembok ini. Ada tembok sejajaran menuju ke Hajar Aswad, dan di atasnya itu ada penjaganya. Jadi saya benar-benar kayak ngerangkak gitu, lumayan jauh gitu menuju Hajar Aswad. Dan laki-laki itu yang bilang, pegang yang kuat. Saya udah, sebenarnya pegangan saya udah nggak kuat. Saya terus baca-baca sampai akhirnya saya nyampe di depan Hajar Aswad. Romansa bulan Ramadan memang begitu dinanti-nanti oleh para umat muslim, sebagaimana momentum tersebut dianggap sebagai hari kemenangan. Tak pelak hal itu dimanfaatkan oleh para kaum muslim untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan sepulangnya melaksanakan ibadah umroh, segelintir doa serta harapan menjelang bulan Ramadan sempat ia tunaikan di depan Ka'bah. Lantas, apa saja harapan dan doa Janita Janet bersama sang suami di Mekah? Itu benar-benar karena waktunya deketan ya dari umrah kita ke Ramadan, jadi kebiasaan kita yang di Mekah, mudah-mudahan kita minta sama Allah tetap dijaga gitu, supaya pahala kita nggak rusak, supaya kita nggak tetap bisa istiqomah terhadap ibadahnya. Jadi yang wajib kita harus
tutupin, harus cukupin, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah juga kita kejar. Sampai kita kalau misalnya saling menyakiti, misalnya aku salah ngomong ke suami, aku langsung salah taubat. karena ya karena gini, di sana itu ya, di Masjidil Haram itu, kalau kita berbuat dosa, sumpah serapah, mendoakan yang nggak baik, itu langsung dibayar kontan di situ juga. Jadi itu jadi kebawa ke sini. Ketika aku salah, ya saya maafin aku ya, aku udah sholat tobat kok. Sama suami juga jadi kayak gitu. Kebiasaan kayak gitu ternyata enak banget. Jadi kita tuh kayak nggak bawa dosa gitu. Tahu? Dari semenjak umroh ya suami, aku cantik banget, masya Allah, sayang doain terus ya. Aku bilang kayak gitu karena bukan hal yang sulit sebenarnya kalau untuk berhijab, siapapun bisa. Tapi amanah nggak, bisa menjaga nggak, istiqomah nggak, itu. Makanya biarkanlah semua Allah yang membimbing, karena teman-teman sudah mengingatkan juga udah jadi pahala itu kan ya. Kalau sudah mengingatkan pasti kewajibannya sudah gugur. Biarkan ada suami, ada keluarga juga yang selalu ngingetin. Tapi balik lagi ya, suami tipe orang yang selalu membimbing Janet. Sedikit-sedikit aku belajar. Rasa bersyukur punya istri seorang Jenita Janet. Aku bukan siapa-siapa. Dia banyak banget justru tanpa dia sadarin, istri itu banyak banget ngebawa impact positif buat diri saya pribadi khususnya. Menjadi lebih baik tentunya. Dari yang mungkin dulunya ya beragajul gitu ya. Ya laki-laki ya egois, keras kepala dan lain sebagainya, akhirnya bisa pelan-pelan istri bisa ngasih treatment tertentu yang sampai akhirnya ada turning point di mana iya ya, harusnya jadi suami nggak kayak gitu tanpa perlu dia intervensi, kamu gini dong gitu dong, sampai ke ibadah ya, kayak sampai ke sholat aja, masya Allah banget ya. Dulu ya belantang-bentang lah gitu ya, maksudnya ya tetap nggak ninggal, tapi untuk 5 waktu tuh pasti agak ada yang ketinggal lah, agak bolong-bolong. Tapi ketika sama istri justru terlepas dia capek habis manggung apa segala macem, tetap itu dijalanin banget gitu sama istri. Itu pun pas di bulan puasa, menahan amarah, menahan, harus sabar. Kayak ini kan udah tahun ke-3 ya puasa ya, tahun ke-3 kita puasa bareng, masya Allah sebagai suami istri. Jadi kayak makin nggak tahu kenapa ya, kayak pulang umroh tuh kayak kita berdua kayak jadi sosok yang beda, kayak betul ini masya Allah. Soalnya aku di sana doanya kan tentang kamu semua. Apa doanya kalau aku nggak tahu? Kita di menjelang puasa ini adalah ya kita diberikan sehat dan kesempatan umur panjang. Amin. Supaya bisa menikmati puasa, lebaran sama suami dan keluarga.